Halo semuanya, saya Intan Purnamasari dengan NPM 23110110059. Di sini, saya bersama tim saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Struktur Organisasi untuk Multinational Corporation. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis Internasional yang dibimbing oleh Ibu Dr. Kamal Hayati SMSI dan Ibu Nurul Husna SMSN. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah untuk membekali kita dengan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana suatu organisasi global itu dibentuk, dikelola, dan dikembangkan. Baik, jadi pada saat ini kita akan membahas tentang dua pertanyaan dasar mengenai desain organisasi, yaitu yang pertama mengenai bagaimana cara kerja dibagi antar subunit, dan yang kedua bagaimana cara mengatur koordinasi dan kontrol antar unit. Jadi, dalam membuat suatu struktur organisasi, perusahaan itu perlu menjawab dua pertanyaan penting. Yang pertama itu tentang bagaimana pembagian kerjanya atau differentiation. Jadi, ini tentang siapa yang mengerjakan apa. Contohnya ada yang mengerjakan bagian pemasaran, produksi, HR, dan ini tujuannya supaya pekerjaan itu lebih fokus dan efisien. Nah, yang kedua itu ada koordinasi dan kontrol atau integration. Jadi setelah pekerjaan dibagi-bagi, tentu bagian-bagian ini harus sinkron satu sama lain. Jangan sampai misalnya bagian pemasaran sudah menjanjikan diskon besar-besaran kepada konsumen, tapi ternyata bagian keuangannya belum siap. Selanjutnya, di slide ini kita membahas tentang komponen dasar desain organisasi. Jadi, dalam organisasi yang kecil, subunit itu disebut sebagai departemen, sedangkan di organisasi yang sudah besar, subunit utamanya itu disebut sebagai divisi atau anak perusahaan. Jadi, ketika sebuah organisasi masih kecil, tentu semua orang masih bisa mengerjakan semuanya berbarengan gitu, tanpa ribet. Tetapi ketika sebuah organisasi sudah besar, tentu pekerjaannya semakin banyak. Dan tidak mungkin semua orang itu mengerjakan hal yang sama karena ini tidak mungkin akan efisien. Maka muncullah yang namanya departemen dan anak perusahaan atau divisi. Jadi setelah subunit itu dibuat, manajemen itu harus menentukan bagaimana cara berkoordinasi, siapa yang mengambil keputusan, terus bagaimana kontrolnya dilakukan. Next, pada saat ini disebutkan beberapa pilihan dasar organisasi. Yang pertama itu ada Departemen Ekspor, yang kedua Divisi Internasional, yang ketiga struktur geografis global, produk global, matrix, transnasional, dan yang terakhir itu ada struktur T atau struktur masa depan. Yang pertama itu ada Departemen Ekspor. Jadi Departemen Ekspor ini merupakan unit dari sebuah perusahaan yang tugasnya itu bertanggung jawab untuk mengelola aktivitas penjualan ke luar negeri, termasuk penanganan pemberian order dari luar negeri, kemudian dokumen ekspor, logistik internasional, dan hubungan dengan distributor atau agen dari luar negeri. Jadi biasanya departemen ini itu dibentuk ketika perusahaan baru mulai memasuki pasar internasional, tetapi masih menggunakan struktur domestik atau organisasi pusat dan belum memiliki cabang atau kantor di luar negeri. Jadi bisa kita lihat di slide itu ada struktur Departemen Ekspor. Yang paling atas itu ada headquarters atau kantor pusat. Jadi ini merupakan pusat pengambilan keputusan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Nah, semua departemen termasuk Departemen Ekspor itu berada di bawah koordinasi kantor pusat. Nah, yang pertama di bawah headquarters itu ada R&D, yaitu Research and Development. Jadi timnya di sini bertugas untuk mengembangkan suatu produk dan meningkatkan kualitas produk. Nah, kemudian selanjutnya ada Production. Jadi bagian produksi ini timnya bertanggung jawab untuk memproduksi produk yang akan dijual di dalam maupun di luar negeri. Next, Export Department. Jadi ini merupakan unit khusus yang menangani semua kegiatan aktivitas ekspor ke luar negeri, mulai dari pemrosesan order dari luar negeri, kemudian pengurusan dokumen ekspor, pengiriman barang ke luar negeri, dan kerjasama dengan distributor asing. Kemudian ada tim marketing. Jadi tim pemasaran di sini biasanya fokusnya itu masih ke pasar domestik, tetapi juga bisa bantu untuk mendukung aktivitas promosi ke pasar luar negeri. Next, itu Finance and Accounting. Jadi, timnya di sini mengatur keuangan dan pencatatan akuntansi baik transaksi dari pasar domestik maupun pasar internasional. Yang terakhir, itu merupakan Export Sales Force. Ini berada langsung di bawah Departemen Ekspor.
Jadi ini merupakan tim penjualan internasional dan mereka yang berhubungan langsung dengan klien luar negeri, distributor asing atau agen ekspor. Dan mereka juga biasanya tugasnya itu untuk menegosiasi kontrak, mengatur pengiriman, dan memastikan kepuasan pelanggan dari luar negeri. Jadi intinya Departemen Ekspor ini merupakan suatu unit khusus yang mengatur semua kegiatan di pasar internasional, yaitu ekspor departemen tadi. Nah, tim ekspor dan headquarters atau kantor pusat itu masih terhubung erat dan tidak berdiri sebagai sebuah divisi yang terpisah. Jadi, Departemen Ekspor ini cocok untuk perusahaan yang baru terjun ke pasar internasional tapi belum punya cabang atau kantor di luar negeri. Oke, selanjutnya ini menunjukkan division with a product structure. Singkatnya, kita punya headquarters, lalu divisi kosmetik berdasarkan produk, dan satu divisi internasional yang berdiri sendiri. Divisi internasional ini mengelola semua operasi luar negeri dan di dalamnya. Mereka juga terbagi berdasarkan produk, dan model ini fokus pada pertumbuhan global dengan unit khusus tapi tetap mempertahankan spesialisasi produk. Selanjutnya di sini adalah struktur berdasarkan wilayah geografis. Headquarters PepsiCo mendelegasikan tanggung jawab ke divisi-divisi besar seperti PepsiCo North America, Asia, Eropa, dan sebagainya. Setiap divisi geografis ini kemudian mengelola produk dan strategi yang spesifik untuk pasar regional, seperti Frito-Lay dan Pepsi Cola di Amerika Utara. Ini memungkinkan adaptasi yang kuat terhadap kondisi pasar lokal. Worldwide Product Structure. Di sini fokus utamanya adalah produk. Headquarters mengawasi, namun operasi global dibagi berdasarkan kategori produk utama, yaitu produk division A, B, dan C. Setiap divisi produk ini memiliki fungsi yang lengkap sendiri seperti R&D, keuangan, dan produksi yang mengelola seluruh siklus hidup produk mereka di seluruh dunia. Struktur ini ideal untuk perusahaan dengan lini produk yang beragam dan kompleks, di mana inovasi produk adalah kunci. Di slide ini kita melihat struktur matriks, sebuah desain organisasi yang menggabungkan dua fokus penting, yaitu fokus geografis melalui divisi seperti Eropa, Amerika Utara, dan Asia Pasifik. Kita memastikan responsivitas terhadap pasar lokal. Lalu fokus produk dengan produk A, produk B, dan produk C. Kita menjaga konsistensi dan inovasi produk secara global dengan kelebihan utamanya apa? Yaitu fleksibilitas. Karyawan melapor pada manajemen fungsional atau manajer fungsional dan manajer produk atau proyek. Ini mendorong kolaboritas lintas tim dan memungkinkan kita beradaptasi lebih cepat di pasar global yang dinamis. Singkatnya, struktur matriks ini memungkinkan kita menjadi lincah dan efektif, menggabungkan keahlian fungsional dengan fokus proyek yang kuat. Baik, selanjutnya pada slide ini kita melihat nih representasi visual dari struktur transnasional. Nah, ini nih menggambarkan bagaimana entitas-entitas baik individu maupun organisasi saling terhubung melampaui batas negara. Nah, setiap lingkaran di sini mewakili sebuah aktor dan garis-garis yang menghubungkannya itu menunjukkan interaksi ataupun ketergantungan yang kompleks gitu. Nah, jadi ini bisa dibilang sebuah gambaran yang dinamis tentang jaringan global yang membentuk sebuah landscape bisnis dan juga sosial kita saat ini. Nah, konsep ini juga sangat relevan gitu dengan memahami bagaimana informasi, modal, dan pengaruh bergerak di dunia yang semakin terintegrasi. Selanjutnya kita melihat bahwa terdapat struktur negara yang berbentuk T gitu ya. Nah, di sini nih merupakan sebuah konsep masa depan gitu ya, dan struktur negara berbentuk T ini cenderung jarang sekali gitu ya bisa dicari karena dari internet pun banyak sekali referensi yang tidak menampilkan secara langsung struktur negara berbentuk T itu sendiri. Nah, meskipun dalam di sini tidak mempunyai visualisasi, namun idenya itu tentang bagaimana sebuah negara ataupun organisasi gitu ya yang memiliki kemampuan vertikal yang mendalam di bidang spesifik tertentu, misalnya kayak keahlian teknis ataupun riset. Nah, juga mempunyai kemampuan horizontal yang luas untuk berkolaborasi gitu dan berinteraksi secara intensif dengan pihak lain. Jadi seperti halnya huruf T gitu ya, di mana garis vertikal adalah spesialisasi mendalam dan garis horizontalnya adalah
konektivitas yang luas gitu. Nah, jadi ini merupakan model yang tentunya menjanjikan untuk mencapai inovasi dan efisiensi di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Selanjutnya, kita akan fokus pada mekanisme koordinasi dan integrasi. Nah, jadi pada slide ini kita menyoroti tentang tantangan krusial dalam koordinasi, yaitu bagaimana subunit yang berbeda dapat mengembangkan tujuan yang berbeda pula. Nah, bahkan mungkin memiliki agenda yang sendiri gitu. Gambar di samping juga menunjukkan dua individu yang berdiskusi gitu ya, merefleksikan pentingnya komunikasi dan kolaborasi gitu ya. Kunci keberhasilan dalam lingkungan modern yaitu menemukan mekanisme yang efektif gitu ya untuk menyelaraskan tujuan-tujuan dan memastikan bahwa semua pihak itu bergerak dalam satu arah yang kohesif menuju visi bersama. Meskipun dengan kekhasan masing-masing, ini tentunya menjadi fondasi gitu ya untuk mencapai sinergi dan juga efektivitas organisasi. Nah, kita sekarang masuk kepada mengenai mekanisme koordinasi dan integrasi yang esensial dalam setiap organisasi. Nah, di sini terdapat 7 mekanisme utama yang perlu kita perhatikan. Pertama, hierarki otoritas yang mendefinisikan alur pemerintah dan juga mengambil keputusan. Kemudian juga ada kontak langsung antar individu ataupun unit untuk mempercepat komunikasi. Ketiga, peran penghubung di mana individu ataupun departemen tertentu bertindak sebagai jembatan informasi. Selanjutnya juga kita memiliki gugus tugas. Nah, ini maksudnya adalah di mana tim ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah spesifik. Ada juga tim formal yang bekerja secara berkelanjutan, dan yang tak kalah penting juga adalah di era sekarang ini adalah tim virtual global yang memungkinkan kolaborasi lintas batas geografis gitu. Nah, jadi memahami dan mengimplementasikan mekanisme di sini dengan baik tentunya adalah kunci untuk bisa mencapai sinergi dan juga efisiensi dalam operasional kita gitu. Selanjutnya, kita juga menyoroti pentingnya manajemen pengetahuan gitu. Nah, jadi manajemen pengetahuan itu mengacu pada sistem, mekanisme, dan elemen desain lainnya dari organisasi, dimanapun ia berada gitu. Jadi tujuan sederhananya bisa dibilang memastikan pengetahuan yang tepat gitu ya, tersedia untuk individu yang tepat, pada waktu yang tepat, dan tentunya juga dengan biaya yang tepat. Jadi bukan hanya tentang biaya pengumpulan informasinya gitu, tapi bagaimana kita mengelola, menyebarluaskan, dan memanfaatkan pengetahuan tersebut sebagai aset strategis dengan manajemen pengetahuan yang efektif. Jadi kita dapat meningkatkan inovasi, efisiensi, dan daya saing organisasi secara keseluruhan gitu.